Kenapa konten-konten saya itu biasa saja tanpa musik-musik, tetapi bisa berkembang. Banyak konten-konten saya yang FYP, terus bisa berpenghasilan dari Facebook. Itu kenapa? Dan banyak yang minta tips, Bunda, bagaimana tipsnya kok sampai bisa begitu? Padahal Bunda punya konten itu sederhana saja. Dan saya sendiri tidak bisa menilai diri saya sendiri. Yang saya bisa bagi ke teman-teman tuh seperti ini. Teman-teman, yang setiap hari saya lakukan, saya upload konten yang original, yang punya saya sendiri. Terus ada beberapa konten saya itu yang unik-unik. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya makan makanan khas kami Papua dengan cara makan yang menurut orang-orang itu unik. Ketika mereka bilang itu unik, saya tambah bikin lagi. Contohnya penggunaan alat makan. Menurut kami itu di sini kalau menggunakan garpu kayu yang panjang yang jadi bahan bulian itu yang dibilang tombak lah segala macam itu bagi kami di Papua ya itu alat makan, khususnya kami di Jayapura memang menggunakan garpu-garpu kayu itu. Bukan karena saya berkonten terus saya bikin macam-macam gitu, tidak ya. Kecuali yang saya nambah-nambahin itu yang menggunakan sendok emas panjang itu mungkin begitu teman-teman. Jadi ketika saya punya konten makan-makan papeda khas Papua itu, orang banyak yang bertanya mereka kira papeda itu terbuat dari tepung kanji begini gitu. Dan dari gaya saya makan, orang ada yang suka dan ada yang membuli. Dari penggunaan alat makan ada yang suka, ada yang membuli. Contohnya seperti begitu. Cara makan pun demikian, ada yang menghina, membuli, dan ada yang memuji, terserah. Inti dari berkonten, entah mendapat cacian, makian, bulian, pujian, intinya itu penayangannya naik, dolarnya naik. Dan saya tidak pernah mau pesimis, tidak pernah mau pusing dengan apa kata netizen julid. Karena saya tahu dari julitan mereka itulah dodol bertambah. Begitu teman-teman. Jadi saya selalu bilang di konten-konten saya itu, saya bilang begini. Kalau kita sudah bergabung di Facebook Pro itu, kuat-kuat mental teman-teman. Kita tidak selamanya mendapat pujian. Kita pasti dicaci maki. Menurut kita itu hal-hal baik saja, tetapi orang kadang di luar sana kan tidak tahu menahu dan senang untuk mencaci maki seperti itu. Ya udahlah, enggak apa-apa. Begitu teman-teman. Terus yang kedua, saya punya akun berkembang karena saya selalu memberi tahu teman-teman tentang Facebook Pro itu sesuai dengan pengalaman saya. Pengalaman saya sepanjang saya berkonten di Facebook Pro beberapa bulan. Begitu, hampir setahun ya. Begitu teman-teman. Jadi saya tidak mau menipu-menipu atau mencari informasi yang tidak saya pernah alami, tidak pernah saya ketahui, baru saya mau sampaikan. Saya tidak mau. Jadi saya sampaikan apa yang saya alami, itu yang saya kasih tahu ke teman-teman. Supaya apa? Tujuannya biar teman-teman yang nonton konten saya itu, mereka merasa ada manfaatnya begitu. Karena saya tahu kalau sesuatu yang bermanfaat, pasti orang akan betah di konten-konten kita atau akun kita begitu. Begitu teman-teman, itu konten saya tuh dua itu yang saya jadi sumber penghasilan. Yang pertama tuh mengenai soal makan-makan. Sebenarnya soal makan itu sebenarnya bukan, kalau bilang bukan saya mau jadikan konten, tapi ya karena memang saya sambil makan, ya udah saya bikin itu saja, video aja jadi konten. Begitu teman-teman. Makanya manfaatkan segala macam cara untuk bisa menarik perhatian orang. Jadi ketika orang lihat saya punya cara makan, mereka bilang saya rakus atau apa, ya itu urusan dia. Yang penting kalau berkomentar saya, penayangan saya bertambah. Begitu teman-teman. Dan juga saya berharap untuk teman-teman, kalau misalnya teman-teman buat konten, jangan buat yang biasa-biasa saja. Kalau kita buat konten yang biasa-biasa saja, berarti kita masih di Facebook Pro yang lama, belum bergabung di Facebook Pro. Kalau kita gabung di Facebook Pro itu siap untuk mendapatkan pedis manisnya cacian buliannya netizen. Begitu. Dan jangan ambil pusing, jangan baper. Intinya jangan baper kalau kita berkonten. Begitu teman-teman. Dan yang saya lakukan setiap hari itu, setelah saya tahu caranya, saya berkonten setiap hari. Pagi saya upload konten, siang, sore atau malam, dan live streaming. 5 konten ini wajib diupload. Mulai dari video on demand, VOD itu, video reels, foto dan teks, terus bagikan ke cerita. Itu wajib setiap hari saya upload. Bisa lebih dari 3 reels saya upload. VOD mungkin cukup 1, kalau bisa 2 saya 2, seperti itu. Begitu teman-teman. Terus apa lagi?
sering-sering live streaming. Kalau yang sudah bisa live streaming, silakan live streaming. Begitu teman-teman. Lanjut, interaksi teman-teman. Kalau berinteraksi itu teman-teman yang pemula jangan salah paham. Balas dulu setiap komentar yang ada di postingan teman-teman. Kan teman-teman upload konten, terus ada yang komentar, teman-teman usahakan balas. Karena kalau kita masih pemula tuh, dia punya interaksi tuh ya masih bisa lah terjangkau semua begitu. Jadi interaksi saja di kolom komentarmu. Namanya itu interaksi internal. Teman-teman utamakan interaksi internal. Biar apa? Total kliknya tuh masuk di teman-teman gitu. Ya. Kalau teman-teman rasa harus berbalas budi lagi kayak konten kreator yang lain, apalagi kalau yang sudah kasih star, silakan teman-teman mau ngikutin kontennya, mau apa interaksi di konten-konten mereka, silakan seperti itu. Atau ada yang minta interaksi, silakan. Ya, karena kita ini sudah bergabung di Facebook Pro, berarti kita saling membutuhkan. Tapi yang saya sarankan harus interaksi internal dulu. Begitu teman-teman. Dan jangan lakukan aktivitas spam. Teman-teman, interaksi boleh tetapi pakai feeling. Jangan sampai lebih dari 50 interaksi secara barbar, terus teman-teman dikasih pembatasan. Karena tidak tahu menahu, akhirnya apa? Tetap berinteraksi. Akhirnya dikasih tahu yang kedua kali, ketiga kali, itu akibatnya bisa fatal. Jadi kalau misalnya sudah dapat kasih tahu pembatasan pertama, berarti tunggu dulu sejam lebih, itu baru teman-teman berinteraksi lagi. Itu dia punya trik-trik. Jadi teman-teman harus pahami itu. Kalau lakukan terus-terus, makanya susah kita punya akun mau berkembang. Dikasih pembatasan yang 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, begitu-begitu ya. Terus apa lagi teman-teman? Jangan melakukan pelanggaran. Dan sering-seringlah cek kotak dukungan. Teman-teman cek profil, teman-teman cek di arsip cerita, cek video-video mana yang disenyapkan. Kalau ada yang disenyapkan, segera dihapus. Itu harus dilakukan serutin mungkin. Dan upload konten, ingat, pagi, siang, sore, atau malam. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Itu kegiatan saya setiap hari untuk mengupload konten sampai konten-konten saya, akun saya bisa berkembang seperti ini, dan konten-konten saya itu FYP. Apalagi kalau teman-teman bicara soal pendapatan teman-teman, terus bagikan ke cerita, orang paling senang sel, dan itu teman-teman punya dashboard itu sulit untuk jangkauan menurun ya. Itu dia punya trik. Begitu teman-teman. Oke, nanti kalau ada lagi teman-teman bisa komentar di bawah. Bye bye.